Selamat malam teman-teman Federalis se-Nusantara. Jumpa lagi di channel Sarangpit, tempatnya berbagi informasi seputar sepeda dan dunia bersepeda. Malam hari ini saya akan membagikan tips dan trik cara membuat motif retak pada Federal Mount Everest Monte Retak. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Federal Mount Everest Monte Retak itu memiliki 3 varian warna dasar ya. Hitam metalik, biru metalik atau biru dongker, dan hijau army atau hijau metalik. Nah, kebetulan ini saya memilih warna hitam metalik. Kemudian setelah menyiapkan warna dasar pada frame, kita lakukan pemasangan dekal. Untuk mendapatkan dekal ini teman-teman bisa mendapatkan dari teman-teman kita, teman-teman Federalis juga. Seperti di Bandung ada Om Yoli Purnama, di Kudus ada Om Wardoyo Sunardi, di Jogja ada Mas Himawan. Nah, kebetulan karena saya di Jogja, dekal ini saya dapatkan dari Mas Himawan. Kita lakukan pemasangan dekalnya terlebih dahulu. Nah, nanti yang akan saya bagikan adalah bagaimana membuat motif retak pada Federal Monte ini. Sebenarnya di luar sana sudah banyak teman-teman yang memberikan contoh bagaimana cara membuat motif retaknya. Ada yang menggunakan cara digores spidol yang isi dengan cairan warna putih dan sebagainya ya. Kali ini yang akan saya berikan tips dan menurut saya ini paling efektif membuat motif retaknya itu natural, itu dengan menggunakan kawat. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk membuat motif retak itu hanya dibutuhkan satu warna saja, yaitu warna putih. Baik untuk varian warna dasar hitam metalik, biru metalik, atau hijau army, itu varian untuk motif retaknya. Untuk motif retaknya itu sama semua menggunakan warna putih. Oke, setelah pemasangan dekal ini nanti selesai, langsung kita praktekkan saja. Cat yang saya gunakan ini adalah cat kondisi baru, jadi tingkat kekentalannya masih masih bagus ya, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Apabila teman-teman menggunakan cat putih bekas, itu bisa diatur kekentalannya. Jika terlalu kental bisa ditambahkan dengan pencairnya thinner seperti itu ya. Ini adalah cat yang saya gunakan, cat warna putih teman-teman, white ya, bright white. Kawat yang akan kita gunakan itu pastikan kondisinya bersih, terus kita celupkan, kita angkat. Nah, bagian yang sisanya itu kita buat motif dari atas, dari sisi atas. Jadi nanti teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman membuat motifnya itu dari atas. Ketika nanti ingin dibuat dari sisi kanan kiri, ya kita lakukan dengan memutar atau membaliknya. Kebetulan ini saya membuat motifnya, saya mengawalinya dari fork, jadi mudah sekali ya, saya putar seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal kawat kita celupkan ke dalam tinta, terus kita tarik, jangan terburu-buru atau jangan terlalu lama. Jadi ketika kita tarik ada sebagian yang sisa delewer itu kita gunakan untuk membuat motif. Teman-teman bisa lihat baru berapa menit saja saya sudah membuat motif di bagian fork. Terus nanti kita lanjutkan di bagian frame. Nah, di bagian frame pun juga sama. Kita mulai dari sisi atas terlebih dahulu. Kita buat pola motif retaknya. Nanti juga sama, ketika kita ingin membuat motif retak itu di bagian bawah atau dari samping ya, frame ini akan kita balik ya. Kita balik seperti itu di bagian framenya teman-teman. Jadi menurut saya ini hasilnya itu natural, mirip dengan aslinya, tidak dibuat-buat seperti ketika kita menggambar atau melukis dengan menggunakan spidol ya, seperti itu.
Saya yakin kalau teman-teman berusaha pasti bisa. Ini setelah saya lakukan hampir di keseluruhan framenya, baik dari atas maupun dari sisi bawah, sisi kanan dan kiri. Yang jelas untuk membuat motif retaknya itu tidak perlu terlalu ramai ya, hanya di bagian-bagian seperlunya saja supaya tidak terlalu meriah seperti itu. Usai kita berikan motif, langkah berikutnya baru kita lakukan finishing dengan clear. Tujuannya apa? Tujuannya supaya motif retak itu bisa menyatu dengan dekal maupun catnya, sehingga lebih awet, tahan lama, dan mengkilap secara utuh keseluruhan. Seperti itu ya. Jadi ini saya lakukan finishing clear untuk menutup dekal maupun motifnya, sehingga warnanya itu bisa menyatu dengan warna dasar, warna hitamnya. Usai clear itu selesai, finishing clearnya selesai, ini nanti spare part dan group setnya akan kita gunakan. Bawaannya masih bagus teman-teman. Ini wheel setnya juga menggunakan Hapri XAG, rimsnya menggunakan Araya VP20 Araya Jepang, masih bagus ini. Hanya saja rujinya ini harusnya perlu peremajaan. Terus semuanya grup setnya dari RD, FD, cantilever. Mungkin nanti rantainya ini yang sudah tidak layak pakai, harus kita ganti. Cantilevernya juga bagus, hanya saja nanti perlu kita peremajaan, kita ganti brake padnya. Ini FD Altus C10 masih asli bawaannya, RD juga Altus C10. Shifter kanan dan kiri juga sama, Altus C10 3x7 speed. Terus ini bagian shifternya saja nanti kita bersihkan saja, kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat bertahun-tahun ini teman-teman. Terus cranknya juga sama, cranknya ini masih lumayan ya, masih bagus, T10 Altus C10 ini. Hanya saja di bagian chainring ketiga ini sudah agak lancip, tapi masih aman lah karena chainring yang kecil ini jarang sekali digunakan. Jadi nanti cukup kita bersihkan saja, setelah itu kita pasang. Nah, ini adalah hasil setelah usai membuat motif, refine, finishing, kemudian kita rakit kembali, kita rebuild kembali. Jadi seperti itu teman-teman, ketika saya menemukan kondisi sudah tidak terselamatkan cat maupun dekalnya, jadi saya lakukan peremajaan. Salah satunya adalah membuat motif retak pada Federal Mount Everest ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sarang Pit.